Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Santi, Prodi Manajemen Informatika Angkatan 2020. Saya akan menjelaskan tentang tugas besar final pengantar teknologi informasi. Materi yang saya bawakan ialah External Stroke Secondary Memory. Kita akan menjelaskan. Internal Stroke Memory External Secondary Stroke atau internal stroke adalah piranti yang dapat menyimpan data secara permanen. Data tidak dapat hilang ketika komputer dimatikan atau non-volatile. Piranti penyimpanan eksternal sebenarnya mencakup dua bagian, yaitu tempat penyimpanan itu sendiri, piranti untuk membaca atau menulis ke media tersebut, piranti untuk membaca atau menulis disebut drive. Yang selanjutnya, ragam external stroke. Dalam ragam external stroke terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu pita magnetik terbagi menjadi dua, yaitu real tipe dan tipe chart write. Yang berikutnya adalah hard disk. Hard disk pun terbagi menjadi dua, yaitu real tipe dan tape chart write. Selanjutnya flop disk, zip disk, piringan optik pun terbagi menjadi dua, yaitu CD dan DVD. USB flash disk, smart card, dan kartu memori. Ragam internal stroke dapat kita lihat gambar di samping. Selanjutnya, ilustrasi external stroke dalam cas, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang di atas hard disk, yang di bawah floppy disk drive, dan yang di bawah paling bawah CD-ROM drive. Selanjutnya, kita akan melihat gambar pita magnetik yang ada di samping. Pita magnetik atau tape media penyimpanan pita magnetik terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada plastik tipis seperti pada pita kaset. Pada proses penyimpanan atau pembacaan data, kepala pita atau tape head harus menyentuh media sehingga mempercepat keusan pita. Karena perekaman dilakukan secara sekuensial, maka untuk mengakses data kebutuhan terletak di tengah. Drive terpaksa harus memutar gulung antara pita sehingga head mencapai tempat data tersebut. Hal ini tentu saja membutuhkan waktu yang lama. Pita magnetik masih digunakan sebagai sarana backup data sebab satu, merupakan piranti pertama yang muncul untuk membackup data. Yang kedua, kapasitas penyimpanan sangat besar, antara 66 GB sampai dengan ratusan GB. Ukuran pita magnetik dinyatakan dengan istilah kepadatan pita atau tape density, yakni BPI. Misalnya 9600 BPI artinya pita mengandung 9600 byte dalam setiap inci. Jenis teknologi yang digunakan pada pita magnetik beraneka ragam, contohnya QIZ, Traven, DAT, 8mm, Matmut, ITT teknologi, Digital Linear Tape, Super DLT, teknologi ARD, Linear Tape, Open Teknologi, FXEA, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang teknologi pita magnetik. Secara otomatis mengkoreksi data yang baru saja ditulis. Jika kita menemui kesalahan, otomatis kita akan menulis kembali ke bagian pita tersebut. Kelemahan utama QIC adalah pada kompatibilitasnya. Tak semua drive QIC kompatibel standar. QIC maksimal menggunakan 144 track atau jalur penulisan data pada pita dan kemampuan merekam 10-13 GB. Dengan format TR-5 memiliki 108 track, kemungkinan penyimpanan 10-20 GB dengan kecepatan transfer data 1 Mbps. Merekam pada pita data lebar 4 mm menggunakan teknik perekam helical scan. Pada teknik helical scan, perekaman dilakukan dalam posisi tulis agak miring sehingga mampu merekam lebih padat. Untuk menghindari kesalahan, perekam dilengkapi dengan SCC atau Error Correction Code. Bila ada kesalahan perekaman, kita akan lakukan ulang secara otomatis. Kapasitas DAT 20-40 GB dengan kecepatan transfer data 2,4-2,8 Mbps. Selanjutnya, pita 8mm juga memanfaatkan teknologi helical scan. Selain itu,
Dua protokol utama yang diterapkan pada teknologi ini mempergunakan algoritma konversi dan teknologi drive yang berbeda, yaitu MEMS buatan X-Byte Corporation and IT atau Advanced Inline Tape buatan Stack and Sony. MEMS memiliki reliabilitas, stabilitas putaran, dan penarikan pita serta sistem peredam guncangan yang dapat mengkalibrasi diri serta mencari laporan adanya kesalahan. MEMS menggunakan ECC Reed Solomon 2 level yang dapat membetulkan kesalahan dengan menulis ulang blok yang bersangkutan pada track yang sama. Kapasitas maksimal MEMS 150 GB dengan kecepatan transfer 30 Mbps. Teknologi IT memanfaatkan chip MIC berupa EEPROM 64 GB yang berfungsi merekam semua informasi yang kalau ada pada pita lain selalu terdapat dalam segmen pertama, yakni berupa indeks yang menandai lokasi data berkas. IT juga memanfaatkan teknologi ALDC dan ECC yang mengindeksi dan membetulkan kesalahan penulisan. Integritas data lebih diperbaiki dengan teknologi AME untuk menjaga lapisan magnetis dan keausan atau greasan SHG. Usia pita lebih lama. Kapasitas IT dapat mencapai 500 GB dengan kecepatan transfer 28 Mbps. Teknologi ARD memiliki drive yang dapat mengatur posisi secara tepat bila ada penggeseran pita yang paling kecil sekalipun. ADR dapat membuat 192 track pada tape 8 mm yang dapat membaca 8 track sekaligus, sehingga meningkatkan kecepatan transfer data. ECC dapat dituliskan secara vertikal maupun horizontal sehingga reliabilitas lebih terjaga. Sistem pembetulan terhadap kerusakan pada ADR lebih baik 10.000 kali dibanding dengan hard disk. Hanya ada 1 bit yang dapat terbaca dari 10⁻19 bit data terkiram. ADR juga melakukan teknik pemetaan lokasi di media rusak sebelum penulisan data dengan menggunakan servo, sehingga dapat mengidentifikasikan perekaman dua kali lipat. Mengkombinasikan keuntungan linear multi-challenge, teknologi servo, konferensi data, layout track, dan ECC untuk memaksimalkan kapasitas, kinerja, dan reliabilitasnya. Ada 2 format teknologi LTO. 1. ECLIS yang dirancang untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan akses, seperti pengambilan data secara online. Kecepatan aksesnya kurang dari 10 detik dan kapasitas 25 GB, serta kecepatan transfernya 10-40 Mbps. Yang kedua, Ultitrium, ditunjukkan untuk keperluan backup data. Format ini memungkinkan produk dengan kapasitas konversi 200 GB dengan kecepatan 10-20 Mbps. Selanjutnya, teknologi VXA menggunakan teknologi streaming, yaitu mentransfer data pada tipe drive jenis linear maupun helical dengan membaca ribuan track sekaligus dalam sekali gerakan. Dengan menggunakan kecepatan yang tetap, teknologi ini harus didukung dengan kecepatan komputer dan jalur I/O yang tidak dapat terlalu sibuk. Dalam penulisan data, VXA menggunakan teknik DPF atau Disk-Strike Packet Format, yaitu memecah-mecah data menjadi unit terkecil kemudian menambahkan pembungkus atau verifikasi data sehingga membentuk data tabel lebih kecil. Setiap paket data berisi 64 byte data, tanda penyinkron, informasi alamat yang asli, CRC, dan ECC. Setiap track berisi 387 paket data.
Teknologi penggabungan data magnetik guna mendukung kecepatan, reliabilitas, dan kapasitas yang diperlukan untuk berbagai jaringan data. Biasanya perusahaan-perusahaan memanfaatkan aplikasi pita penyimpanan yang terotomatisasi seperti yang pertama, tape library. Sistem penyimpanan dengan gabungan beberapa chat write sehingga kapasitas tinggi. Yang kedua, tipe array, mengakses data pada drive-drive secara paralel. Yang terakhir, hierarchical stroke management atau HSM, mengkombinasikan berbagai media penyimpanan seperti piringan magnetik, piringan optik, dan pita magnetik dalam satu unit penyimpanan tunggal. Dari gambar di samping kita dapat melihat gambar hard disk dan bagian-bagian yang ada di dalamnya. Hard disk memiliki komponen-komponen seperti piringan logam atau platter, head, rangkaian elektronik, rangkaian penguat, DSP atau digital signal processor, chip memory, konektor, spidol, dan actual RAM motor controller. Hard disk memiliki piringan mental yang dilapisi dengan bahan yang memungkinkan data dapat disimpan dalam bentuk titik-titik bermagnet. Data disimpan pada kedua permukaan piringan-piringan yang menyusun hard disk tersimpan rapat dalam hard disk. Tujuannya adalah untuk melindungi dari partikel debu atau benda kecil lain yang mengotori piringan sehingga tidak dapat terjadi tabrakan antara head dan piringan yang dapat menimbulkan kerusakan. Data dibaca dan ditulis melalui head atau baca tulis. Ketika berlangsung perekaman atau pembacaan, head bergerak ke lokasi data dan melayang di atas piringan tanpa menyentuhnya. Kecepatan akses data pada piringan ditentukan oleh kecepatan putar piringan dan kecepatan lengan akses. Kecepatan putar piringan berkisar 3.500 sampai dengan 7.200 rpm. Hard disk dibedakan menjadi dua golongan, yaitu non-removable hard disk atau fixed disk yang diletakkan dalam unit sistem atau biasa disebut dengan tetap. Yang kedua ada removable hard disk atau hard disk shared drive, diletakkan di luar sistem atau removable. Selanjutnya kita lihat gambar di samping floppy disk dan berbagai macam rangkaian yang ada di dalam floppy disk sendiri itu. Floppy disk magnetic diskette atau diffable disk berisi sebuah piringan magnetik. Pembacaan atau penulisan data ke piringan magnetik dilakukan melalui head yang akan menempel ke permukaan piring. Ukuran disket 5,25 inci dan 3,5 inci serta kapasitasnya 1,2 MB dan 1,44 MB. Dari gambar di samping kita melihat gambar floppy disk. Selanjutnya zip disk. Zip disk memiliki kapasitas yang lebih tinggi dari floppy disk. Piranti ini dihubungkan ke komputer melalui port printer atau LPT, USB maupun SCSI. Perangkat ini terdiri dari floppy drive dan shared drive floppy khusus yang mampu menampung sampai hampir 100 MB data. Jumlah ini jelas kemungkinan untuk menampung file multimedia dan grafik, biasanya berukuran megabytes, yang sebelumnya tidak dimungkinkan untuk disimpan dalam floppy disk. Selanjutnya, piringan optik. Piringan optik atau optical disk adalah piringan yang dapat menampung data hingga ratusan atau bahkan ribuan kali dibanding floppy disk. Piringan optik dapat berupa CD atau compact disc dan DVD atau digital video disc. Yang terakhir, pembacaan penulisan data pada piringan ditangani melalui sinar laser. Oleh karena itu, kecepatan akses piringan optis jauh lebih tinggi daripada disket. Dapat kita lihat contoh di bawah ini piringan optik.
Selanjutnya kita beralih ke CD atau compact disc. CD merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Macam CD yaitu CD-ROM adalah jenis piringan optik yang mempunyai sifat hanya bisa dibaca. Yang kedua, CD-ROM yang dapat ditulis melalui komputer. Sesuai namanya, perekam hanya bisa dilakukan sekali. CD ini sering dijual dengan label CDR atau CD Recordable. Yang ketiga, CD-RW. Kemungkinan data yang sudah ada pada piringan dapat dihapus dan diganti dengan data yang baru. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip kerja CD. Yang pertama, menggunakan panas laser untuk menghapus permukaan rekam. Yang kedua, menggunakan kombinasi laser dan teknologi magnetik untuk menulis ke permukaan rekaman. Terus yang terakhir, membaca data melalui sinar laser. Cara pembacaan CD yaitu dibaca melalui cahaya laser berdaya rendah. Dalam hal ini, cahaya laser tersebut meraba pada permukaan piringan. Permukaan piringan memiliki dua keadaan. Keadaan yang pertama disebut lane atau bagian yang menonjol, yaitu keadaan yang menyatakan bit 1. Keadaan kedua disebut bit berupa cekungan kecil yang menyatakan bit 0. Ketika laser menyentuh lane, cahaya tersebut dipantulkan kembali ke sumber laser dan diterjemahkan sebagai bit 1. Namun cahaya laser mencapai bit, cahaya terbesar dari sumber cahaya menerjemahkan menjadi bit 0. Cara pembacaan CD dapat kita lihat gambar di bawah ini. Dari rotation of disc. Yang selanjutnya kita beralih ke DVD. DVD singkatan dari Digital Video Disc. DVD merupakan teknologi piringan kedua setelah CD. DVD memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar, membaca lebih cepat ketimbang CD, dengan muatan video yang berkualitas sistem sinema dan lebih ketimbang piringan penyimpanan data untuk keperluan audio maupun komputer PC. Contoh pemanfaatan DVD yaitu satu, aplikasi profesional seperti pembuatan video dan imaging data. Yang kedua, medis, penyimpanan data X-ray, CT scan, ultrasound atau video dalam bentuk sistem rekam medis. Terus yang terakhir, penggunaan umum atau biasa kita pakai home audio dan home video. Yang kedua adalah remove hard disk. Terus yang selanjutnya, jenis DVD. DVD terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama DVD-R. DVD-R adalah format milik atau DVD forum yang kemungkinan penulisan atau penulisan sekali pada piringan DVD. Format ini sangat baik untuk menyimpan arsip data, master software untuk ataupun perekaman film bioskop. Yang kedua, DVD plus R merupakan format sekali tulis, bagus untuk mengarsip data maupun merekam film. DVD merupakan format dari DVD plus RW Alliance. Selanjutnya, DVD plus RW merupakan format milik DVD plus RW Alliance yang berkecepatan tinggi dan dapat dihapus rekam ulang sehingga 1000 kali. Sangat bagus untuk backup maupun penyimpanan film. Selanjutnya, DVD minus RW merupakan format milik DVD forum yang dapat ditulis sebanyak 1000 kali. Selanjutnya, DVD RAM, format milik DVD forum yang dapat digunakan untuk merekam ulang hingga 100.000 kali. Bagus untuk membackup, lebih pelan dibandingkan DVD RW maupun DVD plus RW. Compatible dengan lebih sedikit player dan drive dibandingkan dengan DVD minus RW dan DVD plus RW. Selanjutnya kita beralih ke teknologi DVD. Teknologi DVD recording pada dasarnya dengan CD record.
Hanya saja data terekam jauh lebih rapat daripada DVD. Yang kedua, cara penulisannya sama seperti CDR, yakni ditulis dari lingkaran terdalam piringan sampai terluar dengan menggunakan teknik rotasi kecepatan linear sehingga memiliki putaran dengan per menit yang bernilaian pada sama tulisan maupun pembacaan yang tergantung dari posisi head. Selanjutnya track speed atau jarak track pada piringan sebesar 0,74 mikron atau biasa setengah dari CDR. Untuk mencapai hal tersebut, DVD-R menggunakan laser merah atau panjang gelombang 636 nm, sedangkan CDR menggunakan laser inframerah dengan 780 nm. Selanjutnya, DVD-R dapat membakar dengan ukuran 0,44 UM dibandingkan dengan CD-R 0,83 UM, sehingga kemampuan penyimpanan DVD-R dua kali dari CDR dan kecepatan rekam bacanya jauh lebih cepat. Selanjutnya flash disk. Flash disk terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama UFD atau USB flash disk adalah piranti penyimpanan eksternal atau dicolokkan ke port USB. Yang kedua, kapasitas penyimpanan data dapat mencapai orde gigabyte. Yang ketiga, piranti ini dikenal dengan nama bervariasi antara lain pen disk dan pen drive. Selanjutnya, menurut klaim produsen, piranti ini memiliki kemampuan rekam sehingga 1 juta kali dan tahan disimpan sampai 10 tahun. Selanjutnya smart card atau biasa kita sebut dengan kartu cerdas, umumnya berupa kartu plastik yang dilengkapi dengan sebuah chip. Pada chip inilah terkandung memori, prosesor, dan bahkan sistem operasi. Yang kedua, penggunaan smart card yang umumnya digunakan masyarakat saat ini adalah kartu telepon prabayar. Seperti contohnya di bawah ini dapat kita lihat kartu Telkomsel, kartu atau biasa kita sebut juga biasa dengan kartu Halo, yang terbagi menjadi dua, simpati dan as. Selanjutnya, kartu memori. Kartu memori adalah jenis penyimpanan permanen yang bisa digunakan pada PDA, HP, MP3 dan MP4 player ataupun pada kamera digital. Terdapat aneka ragam kartu memori, di antaranya compact flash, smart media card, dan Schwartz digital card. Ukuran medianya juga bervariasi, demikian juga dengan kapasitas penyimpanan bervariasi. Pada slide terakhir kita akan melihat gambar rangkuman perangkat komputer, yaitu CPU yang terdiri dari prosesor, RAM, dan ROM. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.